Selamat berjumpa kembali. Saya Hendry Uranus dari Teknik Elektro Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, kita akan melihat overview terhadap mata kuliah Optoelektronika dan Komunikasi Optik. Apa saja yang kita pelajari dan bagaimana kita mempelajarinya serta struktur dari kuliah kita. Ini adalah daftar referensi yang kita akan gunakan dalam kuliah kita. Yang paling banyak kita gunakan adalah buku yang pertama yang dikarang oleh Jasprit Singh, sementara buku-buku lain adalah pendukungnya. Kemudian dua buku nomor 6 dan nomor 7 adalah e-book yang bisa di-download dari internet secara gratis. Untuk kuliah kita memang kita menggunakan referensi-referensi yang ada, tapi sebagian juga dari sumber-sumber lain. Dan mahasiswa tidak memegang bukunya pun sebenarnya cukup untuk mengikuti perkuliahan. Materi yang ada di slide-slide kuliah dan dari presentasi dosen itu sudah cukup untuk menjadi materi kuliah. Ini adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah kita ini. Ada banyak yang menyangkut berbagai hal, termasuk sikap, kemampuan keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ada mata kuliah lain yang mirip-mirip dengan mata kuliah ini. Namanya mata kuliah Photonics. Sementara kuliah kita sekarang adalah Optoelektronika dan Komunikasi Optik. Apa sih beda antara kedua mata kuliah ini? Kedua mata kuliah ini walaupun berakar pada hal yang sama, tapi mereka adalah mata kuliah yang kontennya berbeda, tujuan mata kuliahnya berbeda. Mata kuliah kita sekarang ini, Optoelektronika dan Komunikasi Optik, bertujuan untuk memberikan mahasiswa pengetahuan mengenai aplikasi. Jadi berorientasi pada aplikasi dari device dan equipment yang ada di optoelektronika dan komunikasi optik. Sementara mata kuliah Photonics lebih memberikan informasi mengenai perkembangan baru, topik-topik mutakhir, bidang-bidang baru dalam bidang yang terkait dengan pemanfaatan foton. Dan topik-topik terbaru ini akan menjadi dasar yang dibutuhkan oleh mahasiswa kalau mahasiswa satu saat sesudah lulus ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau ke tempat lain, ke jenjang yang lebih tinggi, di mana fotonika itu salah satu topik pilihan yang cukup seksi. Jadi, kalau Anda berpikir untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang master atau PhD, atau mau mengambil beasiswa dalam bidang yang terkait dengan fotonika, maka Anda sebaiknya mengikuti kuliah fotonika yang akan diselenggarakan pada semester yang berbeda. Berikut ini adalah struktur dari kuliah kita. Kita mempunyai sesi lecture atau kuliah yang ada sesi yang bersifat asinkronus, artinya kita tidak ketemu muka. Itu dilakukan lewat Moodle. Dan ada sesi sinkronus, artinya kita ketemu muka. Itu dilakukan lewat fasilitas video conference Microsoft Teams. Selain itu, akan ada sebagian aktivitas yang dipindahkan ke
sesi asinkronus. Jadi ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan yang harus dijawab, dicari jawabannya dengan membaca buku, dengan menonton video, baik sebelum maupun sesudah kelas. Kemudian kita juga punya kegiatan akademik terstruktur dalam bentuk PR sebagai KAT 1 dan presentasi dan diskusi sebagai KAT 2. Presentasi dan diskusi itu dilakukan dengan mahasiswa mencari topik yang diberikan sesuai dengan tugas, dengan membaca literatur dan mencari topik yang terkait dengan bidang optoelektronika dan komunikasi optik. Itu adalah bagian dari kegiatan dari KAT 2. Penilaian untuk kuliah ini dilakukan dengan penilaian terhadap KAT ini, KAT 1 dan KAT 2, dan juga ada ujian tertulis yaitu UTS dan UAS. Kita akan menggunakan media-media kelas virtual baik untuk aktivitas kita yang bersifat asinkronus menggunakan Moodle maupun kegiatan kita yang bersifat sinkronus menggunakan Microsoft Teams. Dan mahasiswa tentu saja butuh untuk mengakses internet baik untuk akses ke virtual classroom maupun untuk mengakses materi-materi yang terkait dengan optoelektronika dan komunikasi optik, misalnya untuk mempersiapkan presentasi dan diskusi. Dan untuk perpustakaan, mahasiswa juga bisa akses perpustakaan lewat website library.uph.edu. Kita menggunakan e-learning server yaitu Moodle learn.uph.edu. Di sana segala sesuatu terkait materi kuliah, terkait PR, terkait tugas-tugas, terkait paper yang berhasil dibuat untuk diupload, untuk dinilai, rekaman kuliah, itu semuanya ada di e-learning server. Penilaian untuk kuliah kita itu komposisinya adalah 30% kita akan ambil nilai akhir itu datang dari ujian akhir semester, 30% lagi datang dari ujian tengah semester. Kemudian 20% kita ambil dari PR, pekerjaan rumah. Setiap habis kuliah selalu ada pekerjaan rumahnya. Dan 20%-nya lagi kita ambil dari presentasi mahasiswa dan laporan yang ditulis dalam bentuk paper dalam format IEEE oleh mahasiswa berdasarkan materi yang dipresentasikan. Semua ini akan menentukan nilai akhir Anda. Kemudian untuk PR itu jangan mengcopy dari teman karena baik yang mengcopy maupun yang menjadi sumber yang dicopy, keduanya akan mengalami penurunan nilai, pengurangan nilai kalau terdeteksi. Kapan PR dikumpulkan? PR dikumpulkan dalam batas waktu maksimum 1 minggu sesudah kuliah berjalan. Jadi kuliah hari ini batas waktu mengumpulkan PR adalah pada hari yang sama minggu depan. Jika terlambat mengumpulkan PR bagaimana? Jika terlambat mengumpulkan PR, masih bisa mengumpulkan PR. PR-nya dikumpulkan lewat Moodle. Tapi Moodle akan mendeteksi bahwa Anda terlambat lalu menghitung berapa hari Anda terlambat. Setiap minggu keterlambatan akan mendapat pengurangan nilai sebesar 5%. Jadi,
Jangan tunggu sampai akhir semester baru Anda mengumpulkan. Dan kalau sudah ujian akhir semester, PR yang disubmit sesudah UAS tidak akan memberi kontribusi pada nilai lagi. Kemudian satu hal lagi adalah setiap materi yang dikumpulkan, baik PR maupun paper, akan dicek oleh software untuk ngecek similaritas, yaitu Turnitin. Jika derajat similarity-nya terlalu tinggi, maka akan ada pengurangan nilai atau bahkan akan di-reject untuk tidak bisa diakui sebagai hasil pekerjaan mahasiswa. Jadi, hindarilah kebiasaan copy dan paste, tapi gunakanlah kalimat sendiri untuk meramu kata-kata baik dalam PR maupun dalam tugas paper yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Ini adalah topik-topik yang kita akan bahas, kita akan pelajari selama satu semester ini. Hari ini kita akan langsung mulai dengan topik pertama, yaitu introduksi dan kita melihat aplikasi dari optoelektronika. Apakah optoelektronika? Bagaimana hubungannya dengan ilmu-ilmu lain? Apa saja yang kita bisa temui yang menggunakan teknologi optoelektronika dalam hidup kita sehari-hari maupun dalam teknologi yang kita temui pada zaman sekarang ini. Kemudian minggu depan kita masih membahas mengenai introduksi dan aplikasi, tapi untuk minggu depan kita membahas mengenai introduksi dan aplikasi dari komunikasi optik. Apa dampaknya dan apa saja yang kita bisa lihat dari komunikasi optik. Kemudian kita akan mempelajari dasar-dasar fisika dari cahaya, baik dia sebagai gelombang maupun dia sebagai partikel yang akan membantu kita untuk mempelajari prinsip kerja dari device optoelektronika. Kemudian kita akan membahas mengenai bahan atau material yang dipakai untuk membuat device optoelektronika. Mulai dari dieelektrik, semikonduktor, kemudian material-material maju, dan sebagainya. Kita kemudian akan membahas bagaimana kita bisa memodulasi cahaya. Apa saja jenis-jenis modulasi cahaya dan device yang kita pakai untuk modulasi cahaya itu apa saja. Kemudian kita akan membahas sumber cahaya dan teknik yang kita pakai untuk mendrive cahaya, mendrive sumber cahaya. Jadi transmitter, rangkaiannya. Kemudian perangkat aktif yang kita pakai untuk misalnya memperkuat cahaya atau meripit cahaya yang banyak dipakai pada sistem telekomunikasi. Kemudian kita akan ada satu pertemuan yang membahas mengenai optical fiber, serat optik, mengenai apa itu dia, macam-macam jenisnya, prinsip kerjanya, istilah-istilah yang berkaitan dengan karakteristik dari fiber optik. Sesudah itu kita akan masuk ke ujian tengah semester. Sesudah ujian tengah semester, kita akan membahas mengenai salah satu jenis transceiver. Transceiver itu satu device yang dalamnya ada transmitter dan ada receiver. Salah satu jenis transceiver yang banyak dipakai pada komunikasi data yang menggunakan fiber optik. Misalnya jaringan internet, jaringan LAN yang menghubungkan satu gedung dengan gedung yang lain dalam satu kampus, atau menghubungkan pusat dari sentral dari
komunikasi data dengan pelanggan yang bisa dalam jarak 1-2 km sampai 10 km. Nah, perangkat itu disebut SFP atau Small Form Factor Pluggable Transceiver. Kita akan melihat itu. Kemudian kita akan melihat kabel dari fiber optik. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kita melihat itu fiber optik sebagai suatu material yang terdiri dari core dan cladding, sekarang kita akan melihat bagaimana beberapa fiber optik dipilih, dikasih komponen-komponen tambahan untuk memperkuat dia, melindungi dia, untuk membentuk sebuah kabel. Konstruksinya seperti apa? Konstruksi untuk kabel yang akan ditanam di bawah tanah seperti apa? Yang akan ditarik melewati lautan seperti apa? Yang akan digantung dari tiang ke tiang kabel udara seperti apa? Kabel untuk indoor, kabel untuk outdoor seperti apa? Dan terkait dengan kabel itu kita juga membahas mengenai interkoneksi kabel fiber optik, yaitu kita ada coupler, ada konektor di sana. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana kita menangkap cahaya di sisi penerima. Device detektor cahaya itu apa saja? Lalu rangkaian elektronik untuk mendeteksi cahaya, di mana detektor cahaya itu dipasang di dalamnya, itu seperti apa? Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan kinerja yang baik, misalnya. Kemudian kita akan melihat mengenai perkembangan teknologi display, teknologi misalnya televisi atau LCD proyektor dan sebagainya. Kemudian dua topik terakhir itu kita akan membahas mengenai hal yang sangat terkait dengan komunikasi optik, yaitu kita akan melihat misalnya kita melihat sistem komunikasi optik yang menggunakan banyak panjang gelombang. Bagaimana itu bekerja, mengapa butuh banyak panjang gelombang, jenisnya apa saja, standar-standarnya apa saja, dan sehubungan dengan penggunaan banyak gelombang, kita perlu mengenal device yang bersifat dispersif yang kita sebut grating. Kemudian, kita juga akan melihat topik yang sangat applicable pada orang-orang yang akan bekerja di jaringan fiber optik. Yaitu kalau kita punya fiber optik, punya jaringan fiber optik, bagaimana teknik pengukurannya. Misalnya kita punya jaringan fiber optik, lalu kita mau tahu ini jaringannya baik enggak, ada putus di mana, itu kita menggunakan berbagai macam teknik dan peralatan yang kita akan pelajari pada pertemuan ke-14 tentang teknik pengukuran. Sesudah itu, mahasiswa perlu memberikan presentasi atas topik yang telah dia pilih lewat studi literatur dengan membaca banyak literatur sebelumnya. Mahasiswa presentasi, kita diskusi, tanya jawab, dan mahasiswa menulis paper dalam format IEEE yang berisi mengenai materi presentasinya. Pertemuan ini ditutup dengan ujian akhir semester. Demikian overview mengenai kuliah optoelektronika dan komunikasi optik. Selamat menikmati semester ini. Semoga menjadi semester yang fruitful. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Terima kasih.